Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru pendamping dan anak-anak hebatku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada pembelajaran biologi bersama Ibu Hasmunarti dalam program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebatku? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi metabolisme. Pada materi metabolisme ini ada 3 submateri yang akan dibahas. Yang pertama adalah enzim, yang kedua adalah anabolisme, yang ketiga adalah katabolisme. Namun pada hari ini yang akan kita bahas adalah metabolisme dengan submateri enzim. Materi esensial dari submateri enzim ini yaitu komponen, sifat, cara kerja, dan faktor yang memengaruhi kerja enzim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan mendapat kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih banyak anak-anak hebatku. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada submateri enzim yang pertama mengidentifikasi komponen penyusun enzim. Yang kedua, menjelaskan sifat enzim. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja enzim. Dan yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Ya. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lain, membutuhkan energi untuk dapat melakukan aktivitas. Berbagai macam aktivitas dapat dilakukan. Seperti anak-anak hebatku yang melihat pada gambar ini, anak-anak hebatku bisa melihat aktivitas yang dilakukan. Ada yang bersepeda, ada yang berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang melompat, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Aktivitas yang kita lakukan ini memengaruhi kondisi tubuh kita. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh proses metabolisme. Sehingga
orang yang melakukan aktivitas yang sering dan jarang itu berbeda. Nah, apa itu metabolisme? Inilah yang akan kita bahas. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengubah. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Ya. Jadi, pada saat kita makan, proses metabolisme akan mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi dengan bantuan enzim. Proses metabolisme yang terjadi ini dibantu oleh enzim sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi-reaksi biologi namun tidak memengaruhi perubahan struktur kimia. Apa itu enzim? Kita perhatikan berikut ini. Enzim itu merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia namun tidak ikut bereaksi. Anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana grafik kecepatan reaksi dengan energi yang digunakan. Di sini bisa terlihat bahwa reaksi ini terjadi dibantu oleh enzim dan tidak dibantu dengan enzim. Di sini anak-anak hebatku bisa melihat. Nah, ternyata enzim bekerja dengan menurunkan laju reaksi. Ini menurunkan laju reaksi sehingga dari grafik ini bisa terlihat bagaimana selisih energi aktivasi yang digunakan tanpa enzim dengan menggunakan enzim. Hal ini menunjukkan bahwa enzim bisa mempercepat terjadinya reaksi dengan menurunkan energi aktivasi sehingga dapat dihasilkan produk. Energi aktivasi itu merupakan energi yang digunakan untuk bereaksinya enzim ini. Ya. Selanjutnya, berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan atas dua. Ada enzim sederhana, di mana enzim ini hanya disusun oleh protein. Sedangkan yang kedua adalah enzim kompleks yang kita kenal dengan istilah holoenzim. Holoenzim ini dibagi atas dua komponen. Ada namanya komponen protein yang disebut dengan apoenzim, di mana apoenzim ini bersifat termolabil, mudah rusak, sehingga mudah terdenaturasi namanya, karena dipengaruhi oleh panas. Sedangkan komponen non-protein yang disebut dengan gugus prostetik. Komponen non-protein ini bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen non-protein ini atau gugus prostetik ini dibagi atas dua bagian. Ada namanya kofaktor, yaitu senyawa anorganik, misalnya zinc, besi, tembaga, dan ada bagian koenzim, yaitu senyawa organik kompleks, misalnya vitamin, FADH, NADH.
Anak-anak hebatku bisa melihat beginilah struktur dari holoenzim dengan komponen-komponennya. Ini adalah apoenzim, kemudian ini adalah kofaktornya yang warna ungu, kemudian ini adalah koenzimnya, ya, yang warna biru tua. Gabungan antara apoenzim dengan kofaktor dengan koenzim yang dikenal dengan gugus prostetik namanya, itu disebut dengan holoenzim atau enzim protein kompleks. Jadi seperti inilah komponen-komponennya. Bisa dipahami anak-anak hebatku? Nah, selain bagian-bagian atau komponen-komponen yang menempel pada sisi aktif enzim, ini tadi enzim juga memiliki sisi aktif, yaitu bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai substrat, ya. Ada sisi aktifnya. Nah, selain sisi aktif juga terdapat yang namanya sisi allosterik. Ini sisi allosterik, yaitu sisi lain daripada sisi aktif daripada enzim, di mana sisi allosterik ini dapat dipengaruhi oleh kofaktor atau aktivator. Selain itu, sisi allosterik ini juga dapat diganggu oleh yang namanya inhibitor non-kompetitif. Selain itu, juga terdapat namanya inhibitor kompetitif, di mana struktur daripada inhibitor kompetitif ini hampir sama dengan substrat. Ini anak-anak hebatku bisa melihat antara ini dengan ini hampir sama strukturnya. Nah, substrat yang menempel pada sisi aktif enzim ini itu nantinya akan menghasilkan produk. Ya. Jadi substrat akan menempel pada sisi aktif, terbentuk namanya nanti enzim substrat, dan akan menghasilkan namanya produk. Produk baru ini nanti akan lepas dari sisi aktif enzim dan akan dimasuki lagi oleh substrat yang baru. Nah, kerja enzim secara keseluruhan ini sangat spesifik karena sisi aktif daripada enzim ini sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Jadi saya kira sudah jelas ya anak-anak hebatku tentang struktur enzim ini. Selanjutnya, kita pindah pada sifat-sifat enzim. Ada beberapa sifat daripada enzim. Yang pertama adalah enzim merupakan protein, sehingga mudah dipengaruhi oleh pH dan suhu. Ketika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Dan ketika suhu rendah di bawah suhu optimal, kerja enzim akan menjadi terhambat. Jadi enzim hanya bekerja secara aktif pada suhu optimal. Sifat yang kedua adalah enzim bekerja spesifik. Artinya hanya memengaruhi substrat tertentu saja. Misalnya enzim maltase hanya bekerja untuk mengubah glukosa, tidak bisa yang lain. Enzim tialin hanya bekerja di mulut. Itu artinya spesifik. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya enzim tidak mengubah produk akhir reaksi, hanya meningkatkan
laju reaksi. Hal ini dapat terlihat pada grafik. Ini tidak menggunakan enzim, ini menggunakan enzim, sehingga ini menunjukkan terjadinya pengurangan energi aktivasi karena kerja daripada enzim ini yang meningkatkan laju reaksi. Sifat yang keempat adalah bekerja secara bolak-balik atau yang kita kenal dengan istilah irreversible. Di sini enzim dapat mengkatalisis penguraian senyawa menjadi senyawa lain atau sebaliknya. Enzim bisa juga menguraikan senyawa tersebut atau menyusun senyawa tersebut untuk menjadi senyawa semula. Jadi selain bisa menguraikan, bisa juga menyusun, sehingga dikatakan bekerja secara bolak-balik. Sifat selanjutnya adalah dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Sifat selanjutnya diperlukan dalam jumlah sedikit. Karena enzim tidak ikut bereaksi, hanya mempercepat laju reaksi, sehingga hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Sifat yang ketujuh adalah dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi sehingga dapat digunakan berulang kali. Dan sifat yang terakhir adalah berupa koloid. Itu tadi adalah sifat-sifat enzim. Jadi ada 8 sifat daripada enzim tersebut. Selanjutnya kita pindah pada mekanisme kerja enzim. Nah, anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar yang ada di sini, pada kondisi normal itu enzim, ada namanya enzim, ada substrat. Substrat akan masuk pada enzim jika sisi aktifnya sesuai. Nah, ketika sisi aktifnya sesuai, maka substrat akan masuk pada sisi aktif enzim ini sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Ya, ini terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, ketika terbentuk kompleks enzim substrat akan dihasilkan produk. Produk ini nantinya akan meninggalkan sisi aktif enzim ini, keluar meninggalkan sisi aktif enzim ini, dan dapat diisi kembali oleh substrat yang baru. Begitu seterusnya mekanisme kerja enzim. Ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar jika sisi aktifnya sesuai dengan substrat dengan enzim. Selanjutnya, mekanisme cara kerja enzim ini ada 2 teori yang melandasi. Ada yang pertama adalah teori gembok dan kunci yang disebut dengan log NK teori. Kemudian teori yang kedua adalah teori ketetapan induksi yang disebut dengan induced fit teori. Apa perbedaan kedua teori cara kerja enzim ini? Kita bisa lihat sama-sama anak-anak hebatku. Yang pertama kita masuk pada log NK teori. Log NK teori ya. Teori gembok kunci. Melihat gambar ini, gembok dan kunci, saya kira ini merupakan benda yang tidak asing lagi bagi kita semua. Karena setiap hari kita mengunci yang namanya pagar. Ya, kita membutuhkan gembok dan kunci. Nah, menurut teori ini, enzim itu diibaratkan sebagai kunci. Gembok ini diibaratkan sebagai enzim. Ya. Sedangkan kuncinya diibaratkan sebagai substrat. Nah,
Anak-anak hebatku bisa melihat bahwa pada kunci ini sudah ada strukturnya yang terbentuk. Ini ada di sini. Dan nantinya akan masuk di sini sesuai dengan sisi aktifnya. Makanya dikatakan ini bentuknya kaku karena sudah ada yang terbentuk, dan ketika tidak sesuai maka gembok ini tidak akan terbuka. Begitu pula halnya pada enzim. Jika sisi aktifnya tidak sesuai, maka enzim tidak akan bereaksi. Nah, pada teori gembok dan kunci ini, tadi diibaratkan gembok sebagai enzim, kunci sebagai substrat. Substrat diibaratkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Nah, ketika sudah pas masuk, enzim bergabung dengan substrat. Membentuklah namanya kompleks enzim substrat. Substrat ini nantinya diubah menjadi produk, dan produk akan meninggalkan enzim, dan sisi aktif yang lain nantinya ini akan diisi kembali oleh substrat yang baru. Namun, pada teori gembok kunci ini, hubungan enzim substrat ini membentuk ikatan yang lemah. Karena kita tahu tadi sifat enzim itu dipengaruhi oleh pH dan suhu. Sehingga ketika di enzim ini dipengaruhi pH dan suhu, akan mengalami perubahan pada sisi aktifnya. Sedangkan kuncinya atau substratnya tidak, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan enzim pada sisi aktif pada enzim dengan substrat. Makanya disebut membentuk ikatan yang lemah. Untuk lebih jelasnya tentang teori Lock and Key teori ini, anak-anak hebatku bisa melihat video berikut ini. Ya, dari video yang ada, anak-anak hebatku bisa melihat bahwa substrat sama dengan sisi aktif pada enzim, sehingga ia akan masuk dengan pas. Dan nantinya dihasilkan produk akan keluar meninggalkan sisi aktif enzim. Ini modelnya kaku, sama seperti ini, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita pindah pada teori induced fit theory atau teori ketepatan induksi. Nah, pada teori ini, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya agar dapat mengikat substrat tertentu. Anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar, ini adalah sisi aktif daripada enzim, ya, ini sisi aktif enzim, bentuknya seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan substrat yang akan masuk, ya. Ini lebih dalam, segitiganya lebih runcing, sehingga sisi aktif berbeda dengan substrat. Namun tadi karena sisi aktif enzim ini fleksibel, artinya dapat merubah bentuk sesuai dengan substratnya, sehingga enzim bisa berikatan dengan substrat. Karena ini fleksibel, sisi aktifnya tadi fleksibel, sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat. Setelah itu dihasilkanlah produk. Produk nantinya akan lepas, kemudian diisi lagi oleh substrat yang akan masuk pada sisi aktif enzim yang telah keluar tadi produknya. Demikian perbedaan antara teori Lock and Key dengan induced fit teori ini. Semoga anak-anakku bisa memahami, namun untuk lebih jelasnya anak-anak hebatku bisa melihat tayangan video berikut ini.
Ya, jadi di sini enzim melakukan penyesuaian bentuk ya. Enzim melakukan penyesuaian bentuk sesuai dengan substrat yang masuk. Demikian perbedaan antara kedua teori ini. Semoga anak-anakku bisa memahami perbedaan keduanya. Baiklah, selanjutnya kita pindah pada faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Yang kedua, perubahan pH atau derajat keasaman. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Yang keempat, konsentrasi substrat. Yang kelima adalah zat pengikat atau yang disebut dengan aktivator. Dan yang terakhir adalah zat penghambat yang disebut dengan inhibitor. Baiklah, kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim? Anak-anak hebatku bisa melihat grafik yang ada. Ketika suhu tinggi, ya, ketika suhu tinggi itu dapat merusak atau menyebabkan denaturasi protein. Ya. Ketika suhu tinggi, enzim akan rusak atau mengalami denaturasi protein. Sebaliknya, jika suhu rendah, ya, berada pada 0 derajat Celcius, itu akan menghambat laju reaksi atau menghambat laju reaksi sehingga enzim menjadi tidak aktif. Nah, pada manusia, kita lihat pada manusia, contohnya pada manusia itu kisaran suhunya 35 sampai 40 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh kita. Sedangkan pada bakteri tertentu, yaitu bakteri termofilik yang hidup pada mata air yang panas, dapat bertahan hidup pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, ketika sudah di atas suhu itu, enzim akan rusak atau mengalami denaturasi protein. Selanjutnya, kita pindah pada perubahan pH. Nah, perubahan pH, ya, perubahan pH dapat mengakibatkan si aktif enzim berubah, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH bisa juga menyebabkan terjadinya proses denaturasi pada enzim atau kerusakan pada enzim. Pada grafik ini, anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana pengaruh pH terhadap kecepatan reaksi. Ada enzim tialin yang hidup, yang bertahan, yang bekerja pada kondisi normal atau kondisi netral, di mana kita tahu enzim tialin ini bekerja pada mulut. Kemudian ada enzim tialin ya, ini ada enzim pepsin. Pepsin ini bekerja pada kondisi asam. Kita tahu enzim pepsin ini bekerja pada lambung kita, pada saluran pencernaan kita, pada sistem pencernaan makanan kita ya. Kemudian ada enzim tripsin bekerja pada kondisi basah, di mana kita tahu enzim tripsin bekerja pada usus. Jadi demikian pengaruh pH terhadap kerja enzim. Jadi ada yang netral, ada yang asam, ada yang basah. Selanjutnya kita pindah pada faktor yang ketiga, yaitu konsentrasi enzim. Nah, semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Anak-anak hebatku bisa melihat grafik ini berbanding lurus ya.
konsentrasi semakin bertambah, kecepatan semakin bertambah, ya, ditambah dengan konsentrasi enzim. Itu berbanding lurus. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Ya. Namun, jika substrat lebih banyak, maka enzim bisa terhambat reaksinya atau ada substrat yang tidak dapat dikatalisis jika jumlah enzim terbatas dan substratnya banyak. Itu pengaruh dari konsentrasi substrat. Selanjutnya adalah zat-zat pengikat atau yang dikenal dengan aktivator. Apa itu aktivator? Aktivator itu merupakan zat yang dapat memacu dan mempercepat reaksi enzim. Contohnya, garam-garam dan logam alkali dalam kondisi encer. Dalam hal ini sekitar 2% sampai 15%. Nah, dari gambar yang ada di sini, anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana cara kerja daripada aktivator ini. Ya, anak-anak hebatku tadi sudah memahami bahwa pada kondisi normal enzim akan bekerja jika substrat yang masuk sama dengan sisi aktif yang ada pada enzim. Namun, jika substrat tidak cocok dengan sisi aktif enzim, maka enzim tidak aktif atau tidak bereaksi. Nah, dengan adanya aktivator ini, maka akan mengubah sisi aktif enzim ini sesuai dengan substrat. Sehingga substrat bisa masuk yang menyebabkan enzim itu menjadi aktif sehingga mampu menghasilkan produk. Demikian pengaruh daripada aktivator. Dapat memacu dan mempercepat reaksi enzim. Ya, faktor yang keenam yaitu zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor ini dibedakan atas dua. Ada namanya inhibitor kompetitif dan ada namanya inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini sama bentuknya dengan substrat, ya, sehingga ia bersaing dengan substrat dan akan melekat pada sisi aktif enzim. Ini seperti ini. Namun, ia akan dapat dihalangi dengan menaikkan konsentrasi. Selanjutnya, pada inhibitor non-kompetitif, ini terikat pada sisi allosterik, yaitu sisi lain daripada sisi aktif enzim, di mana ia mengubah bentuk sisi aktif. Substratnya tidak dapat berikatan ya, karena ia tadi menempel pada sisi allosterik. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan antara inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif ini, kita lihat perbedaannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa inhibitor kompetitif berikatan dengan sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor non-kompetitif berikatan dengan sisi allosterik enzim, yaitu sisi lain daripada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif itu tidak mengubah sisi aktif enzim,
sedangkan non-kompetitif mengubah sisi aktif enzim. Kemudian inhibitor kompetitif itu dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif tidak dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Dan perbedaan yang terakhir adalah strukturnya mirip dengan substrat pada inhibitor kompetitif. Sedangkan inhibitor non-kompetitif strukturnya berbeda dengan substrat. Contohnya kita bisa lihat pada inhibitor non-kompetitif itu oksalosuksinat dan inhibitor non-kompetitif pada antibiotik penisilin. Demikian anak-anak hebatku tentang faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini bahwa komponen enzim terdiri dari dua. Ada enzim sederhana dan ada enzim kompleks yang disebut dengan holoenzim. Kemudian, sifat-sifat enzim ada beberapa. Yang pertama adalah enzim merupakan protein sehingga dipengaruhi oleh pH dan suhu. Selanjutnya, enzim bekerja secara spesifik, artinya hanya memengaruhi substrat tertentu saja. Selanjutnya, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah produk akhir reaksi. Kemudian dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa, bekerja secara bolak-balik atau irreversible, dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang kali. Demikian dari sifat-sifat enzim. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim, di mana terdiri dari tiga. Yang pertama, substrat memasuki sisi aktif enzim. Yang kedua, membentuk kompleks enzim substrat. Dan yang ketiga adalah produk meninggalkan enzim. Kesimpulan yang keempat tentang teori cara kerja enzim, di mana ada dua teori. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci yang dikenal dengan Lock-and-Key teori, dan yang kedua teori ketetapan induksi atau disebut induced fit teori. Kesimpulan yang terakhir adalah faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu, yang kedua perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, kemudian adanya aktivator atau zat-zat pengikat, dan yang terakhir adalah faktor penghambat yang disebut dengan inhibitor, di mana inhibitornya tadi ada dua, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Demikian anak-anak hebatku kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami dan bisa nanti dikembangkan bersama Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Nah, anak-anak hebatku, mari kita bersama-sama mengerjakan kuis yang telah Ibu siapkan untuk mengecek pemahaman anak-anak hebatku tentang materi kita hari ini. Pada kuis ini nomor 1 ini, anak-anak hebatku bisa membaca pernyataan yang ada. Pernyataan yang pertama adalah setiap enzim memiliki suhu optimum yang spesifik. Bagaimana anak-anak hebatku, apa betul pernyataan ini? Iya,
Betul ya. Yang kedua, enzim pada manusia bekerja optimal pada suhu 29 derajat Celcius. Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan bahwa pada manusia itu kisaran 35 derajat sampai 40 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh. Berarti pernyataan yang kedua ini kurang tepat ya. Kita silang. Kemudian yang ketiga, pernyataannya pada suhu melebihi batas optimum, enzim mengalami kerusakan ya. Saya kira anak-anak hebatku sudah tadi melihat bahwa ketika sudah melewati batas optimum, enzim mengalami namanya denaturasi atau yang disebut dengan kerusakan ya. Berarti pernyataan ketiga betul. Selanjutnya pernyataan yang keempat, enzim bersifat non-aktif pada suhu 0 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak hebatku? Iya, tadi sudah dijelaskan pada grafik bahwa pada suhu 0 derajat Celcius itu enzim bersifat non-aktif. Berarti pernyataan keempat adalah betul. Pernyataan yang kelima adalah enzim mengalami denaturasi pada suhu 0 derajat Celcius. Tadi di pernyataan keempat sudah dibenarkan tadi ya bahwa enzim bersifat non-aktif pada suhu 0 derajat Celcius. Ketika suhu di atas suhu optimum, itu enzim mengalami denaturasi atau suhu terlalu tinggi. Berarti pernyataan kelima kurang tepat. Nah, dari pernyataan yang benar mengenai enzim itu ditunjukkan oleh nomor berapa anak-anak hebatku? Option keberapa ya? Kita lihat 1, 3, dan 4. Berarti optionnya adalah option C. Ya. Bagaimana anak-anak hebatku? Jawabannya sudah benar semua ya? Iya. Selanjutnya kita pindah pada kuis yang kedua. Nah, kuis yang kedua ini, anak-anak hebatku bisa mengamati grafik yang ada. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kecepatan reaksi dengan faktor yang memengaruhi kerja enzim. Nah, apabila X ini adalah pH, ini ya ada keterangannya adalah pH, maka pernyataan yang sesuai dengan grafik adalah, kita lihat option yang pertama. Kerja enzim tidak dipengaruhi oleh pH. Bagaimana anak-anak hebatku? Tadi faktor yang memengaruhi salah satunya adalah suhu dan pH. Berarti option A kurang tepat. Ya, karena ini ada tidak dipengaruhi. Selanjutnya, option B. Enzim bekerja secara optimum pada pH netral. Kita bisa melihat pada grafik ya. Ini bekerja, ini optimum ya, bekerja pada pH netral, berada pada nilai 7 pH netral. Berarti option B benar. Selanjutnya kita pindah pada option C. Enzim bekerja baik pada suasana asam. Tadi di option B sudah dijelaskan bahwa ia bekerja pada pH netral. Berarti option C kurang tepat ya. Selanjutnya option D. Pada pH lebih dari 10, enzim masih bisa bekerja dengan baik. Kita lihat pada grafik pada pH lebih dari 10. Berarti berada pada rentang ini. Pada rentang ini
sudah mengalami penurunan, ya. Artinya enzim sudah tidak bekerja dengan baik. Berarti option D kurang tepat. Selanjutnya, option E, pH optimum agar enzim bekerja dengan baik adalah 10. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika sudah berada di sini itu sudah mengalami penurunan. Ya, demikian anak-anak hebatku, jadi jawaban yang benar adalah B. Bagaimana anak hebatku sependapat dengan apa yang sudah dijelaskan? Mudah-mudahan benar semua ya. Kuis kita ini hanya 2 kuis saja karena keterbatasan waktu, sehingga pertemuan ini kita akhiri dulu. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebagai kalimat terakhir yang Ibu berikan, bahwa semakin banyak yang Anda baca, semakin banyak hal yang Anda ketahui. Semakin banyak yang Anda pelajari, maka semakin banyak tempat yang akan Anda tuju. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.